saya nggak bisa vonis orang gitu. Ya, di dalam pandangan saya siapapun punya hak untuk soleh. Ya, seberat apapun dia pernah berbuat salah, seberat apapun dia pernah bermaksiat, bagi saya dia punya kesempatan untuk jadi orang taat sepanjang dia masih berkehidupan. Itu yang menjadikan saya selalu berbagi dengan teman-teman, doakan. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan kali ini saya akan reaction kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena rahim itu konteks akhirat, rahman itu konteks dunia. Dan rahmat Allah ketika disebut dengan rahman itu luas, mencakup semua hamba tanpa kecuali. Artinya dengan rahmannya Allah menginginkan, hei, baik yang sekarang beriman, tambah kuatkan imannya. Yang kafir, yang ingkar, yang bermaksiat, bahkan yang munafik, aku tidak menginginkan kalian semua wafat dalam keadaan menentang aku, kata Allah. Maka Allah berikan kesempatan sampai nyawanya di kerongkongan sebelum dia wafat. Ya, karena itu mohon maaf, saya kadang-kadang tak mampu mengungkapkan bagaimana sayangnya Allah kepada kita, saking dalamnya. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi, bahwa sifat Ar-Rahman Allah itu Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, sifat sayang dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya tanpa pilih kasih, entah itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Bahkan kalaupun sudah menghitam maksiatnya, itu masih diberi kesempatan dengan rahmat Allah yang sangat tinggi untuk bertobat. Sampai turun kan Quran surah 39 itu, Az-Zumar ayat 53. Itu diminta oleh Allah, langsung diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diviralkan kepada semua umatnya. Qul, viralkan Muhammad SAW. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmatnya dulu yang disebutkan. Viralkan Muhammad SAW bahwa aku memanggil semua hambaku yang bermaksiat, yang dosanya sudah menghitam, yang kadang memvonis diri mungkin gak masih diampuni, yang terkadang memvonis diri, saya sudah banyak maksiatnya, kayaknya gak mungkin diampuni oleh Tuhan. Dan kata Allah, katakan pada mereka, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seburuk apapun diri kita, sebejat apapun diri kita, sebanyak apapun dosa-dosa kita, jangan pernah kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubatlah, karena sesungguhnya Allah Maha luas ampunannya, lagi Maha penyayang. Yuk kita lanjut. Jadi sebelum berbicara tentang ampunan, itu sifat rahmannya dulu yang disampaikan. Karena itu ketika kita akan memanggil pun, itu setelah kalimat Allah katakan Rahman, sebut namanya Rahman, ya Rahman. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, Qulid Allah awid Rahman. Kata Allah, sebut nama Allah. Kalaupun kau merasa berat menyebut itu karena merasa banyak maksiat, kadang kalau orang sudah banyak maksiat, dia menyebut Allah susah kan? Ya, ada rasa berat itu, sungkan, malu, takut. Kata Allah, hei, kalaupun berat melakukannya, ingat rahmat, sebut ya Rahman. Ya, betul sekali. Jika kita itu sudah kebanyakan dosa, ketika kita mau berbuat baik itu sangat berat sekali. Ya, seperti kalau kita nggak pernah sholat, kemudian ingin melaksanakan sholat, itu rasanya berat sekali. Apalagi mau ikut sholat berjamaah di masjid, di musola, itu pasti ada rasa malu, mungkin ya berat juga, berat sekali seperti itu. Dan jika itu kita tidak memulainya dengan paksaan dari dalam hati kita, dari diri kita sendiri, itu ya nggak akan sholat-sholat, nggak akan berbuat baik seperti itu. Jadi harus dipaksakan dari dalam hati dan juga di dalam diri kita untuk merubah menjadi yang lebih baik lagi. Dan juga jangan pernah hiraukan bisikan-bisikan setan yang mungkin mengajak untuk menunda-menunda
untuk kebaikan seperti itu. Jadi selalu mulai berbuat baik itu, memulainya itu harus dipaksa, jangan ditunda-tunda terus, nanti ya nggak akan dimulai-mulai. Jadi kita lanjut. Ya, itu yang dilakukan oleh Abu Nuwas itu. Pernah dengar Abu Nuwas ya? Bukan Abu Nawas, sebetulnya Nuwas asalnya itu. Ya, yang saat hidupnya banyak mabuk-mabukan, banyak berbuat maksiat, tapi cerdas, jenius, pintar, bahkan pandai bikin puisi, bikin syair. Ya, tapi tahukah itu hidup sezaman dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu hidup sezaman. Ya, tahukah Anda, ada yang menyebutkan Abu Nuwas, ada yang menyebutkan penyair yang lainnya, tapi kisahnya serupa. Ya, kisahnya serupa. Tapi di akhir hidupnya, saat disampaikan pada Imam Syafi'i bahwa si fulan telah meninggal dunia, beliau nggak mau menyolatkan. Ya, karena tahu kehidupannya bagaimana. Tapi setelah yang memandikan beliau itu menemukan di bawah bantalnya ada syair, dan syairnya indah sekali. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Yaitu tadi adalah syair iktiraf. Pasti kita semua sudah tahu syair iktiraf itu seperti apa. Syair iktiraf mempunyai isi tentang pengampunan dosa yang diambil dari kata iktiraf, yaitu sebuah pengakuan. Dan itu bukan sholawat, yaitu iktiraf itu bukan sholawat, tetapi itu doa dari Abu Nawas. Yuk kita lanjut. Ya Allah, aku memang terlihat dari kalangan banyak hamba-Mu kayaknya tidak layak untuk menerima bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi aku pun gak kuat kalau harus masuk ke neraka jahanam. Itu luar biasa ya. Aku memang dinilai orang kayaknya bukan bagian dari penghuni surga Firdaus, tapi kalau masuk neraka jahanam aku gak kuat ya Allah. Sedangkan aku sangat menyadari bahwa Engkau itu adalah pemaaf, pengampun yang tanpa batas maaf dan ampunannya. Maka dengan segala sifat pemaaf dan ampunan itu, mohon terima taubatku ya Allah, karena aku meyakini Engkau pasti mengampuni dosa sebesar apapun yang pernah aku kerjakan dalam kehidupanku. Itu saat mendengar syair itu disampaikan dan dibaca, maka beliau kemudian ya langsung menyusul ke tempat ya dimakamkan itu. Dan ada yang menyebut riwayat masih akan disolatkan, sudah disolatkan, tapi menyebutkan dan sudah dimakamkan lalu mendoakan. Itulah kisah seseorang yang terlihat banyak berbuat maksiat, tapi ternyata di ujung hidupnya husnul khatimah. Ya betul, kita itu jangan menilai kalau misalnya seseorang yang sering berbuat dosa, sering bermaksiat kepada Allah, itu kalau dia meninggal itu husnul khatimah, masuk neraka. Jangan seperti itu, karena kita itu nggak tahu ketika sebelum dia wafat itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dia meninggal itu dia sudah bertaubat, kemudian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi positif thinking aja, berhusnudzon saja, dan kita doakan yang baik-baik saja. Ya, semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kita lanjut. Ya, ini yang mendasari saya nggak bisa vonis orang gitu. Ya, di dalam pandangan saya siapapun punya hak untuk soleh. Ya, seberat apapun dia pernah berbuat salah, seberat apapun dia pernah bermaksiat, bagi saya dia punya kesempatan untuk jadi orang taat sepanjang dia masih berkehidupan. Itu yang menjadikan saya selalu berbagi dengan teman-teman, doakan. Jangan banyak dicela, tapi kita doakan. Minimal dengan doa itu menembus relung hatinya yang paling dalam dan membimbing dia untuk berubah menjadi lebih baik. Dan boleh jadi ketika lebih baik, mungkin kesolehannya lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Yaitu tetaplah berbuat baik, saling mendoakan yang terbaik, dan ingatlah seburuk apapun diri kita, sebajat apapun diri kita, kita pun berhak mendapat kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk pasti berhak mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selama kita semua masih hidup, sampai nyawa masih di batas kerongkongan, mungkin sampai seperti itu,
itu kita masih diberi waktu, kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teruslah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga keimanan kita semua. Amin. Dan sampai di sini dulu reaksi ceramah kita kali ini. Apabila ada salah kata dari saya, kata-kata saya yang nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau bahkan kata-kata saya yang sulit untuk dicerna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih atas dukungannya. Dan sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.